Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Polling ya, debat perdana Pilpres selesai, siapa yang bakal Anda pilih? Tentunya begitu kan. Kalau kita melihat dengan polling-polling yang sudah 63.000 suara, begitu 67,533 suara, begitu 533 suara, ya ini tersisa 2 jam. Ternyata Anies Mohaimin yang unggul di situ 62,7%, Prabowo Gibran 35,1%, Ganjar Mahfud 1,5%. Artinya apa? Ya, orang-orang yang masih belum menentukan di situ masih masih belum menentukan semua, tapi ini kan sisa 2 jam. Sudah 67,533. Artinya separuh lah di situ begitu kan. Ini menunjukkan bahwa banyak yang kemudian mengatakan bahwa Anies Baswedan yang paling unggul di situ begitu. Mulai dari lembaga-lembaga survei yang dirilis, polling-polling yang dirilis, pengamat-pengamat yang dirilis sudah mengatakan bahwa Anies Baswedan lah yang paling unggul dalam debat itu. Ternyata polling Gelora ini saya ambil begitu kan ya. Polling Gelora News ini sudah menunjukkan Anies Baswedan menang 62,7% dibandingkan yang lain. Yang lain itu sudah keok mereka begitu kan ya. Apa alasannya? Karena satu sisi begini, alasannya satu, karena bagaimana gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ternyata membuahkan hasil di situ begitu. Dampaknya ke masyarakat diterima begitu. Terus kemudian gagasan ya dan perbaikan itu memang jelas di situ begitu kan, dan berani membawa perubahan dan perbaikan di situ begitu. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo dengan Gibran di situ? Ya, saya kira ada sesuatu yang kemudian masih galau mereka, apalagi ya Pak Prabowo begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, saya pilih Anies Baswedan, presiden ya terpilih di 2024. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita aminkan aja dulu biar satu putaran. Perubahan Indonesia lebih baik, makmur ya dan berkeadilan. Pilih presiden yang cerdas, berkualitas dan religius ya. Kasihan bener ini polling ya, katanya membohongi diri sendiri. Kata siapa? Coba bayangkan begitu kan. Ini kan polling bagaimana menentukan arah dan sikap di situ begitu sebagai tolak ukur kita begitu kan. Bukan lagi-lagi ya kata Pak Prabowo, Mas Anies, bukan lagi-lagi seperti itu. Karena debat ini adalah ditonton oleh jutaan orang di situ begitu. Bayangkan kalau sudah ditonton jutaan orang, menandakan bagaimana kualitas sebagai seorang pemimpin, calon-calon pemimpin kita agar terpilih ya, mana yang benar-benar serius membangun bangsa, mana yang tidak, mana yang hanya joget-joget, mana yang kemudian hanya memberikan pencerahan, mana yang teoritis, mana yang memberikan bukti di situ begitu kan. Itu sudah jelas bahwa ya yang kemudian yang unggul di situ adalah Anies Baswedan begitu kan. Walaupun ada sih lembaga-lembaga survei mungkin dibayar lah, langsung muncul mereka begitu. Padahal ini begitu debatnya sudah selesai begitu 2 jam ya. 2 jam dari itu muncullah lembaga survei. Kapan dia mewawancari mereka begitu? Ada apa begitu kan ya? Ada yang mengatakan begini ya, Pak Prabowo sendiri yang mengatakan kalau rakyat tidak suka Prabowo Gibran jangan pilih kami ya. Semoga ini menjadi doa mereka begitu kan ya. Karena masyarakat Indonesia tidak mau dengan adanya cawi-cawi seperti itu begitu. Kenapa? Karena cawi-cawi itu bahkan ya memperburuk situasi kita, memperburuk keadaan kita, memperburuk bagaimana demokrasi yang sudah berjalan ya puluhan tahun di situ begitu, dicederai dengan hal-hal seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan bagaimana ini begitu kan. Kalau Anies Baswedan dan Caimin sudah sudah menang di situ begitu dalam debat ini, lantas bagaimana debat cawapres? Nah, itu yang masih pertanyaan penting begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan ya, responden-responden yang lain atau polling-polling yang lain sudah menentukan Anies Baswedan itulah yang paling layak di situ begitu. Saya kira polling-polling seperti ini ya menunjukkan bagaimana begitu kan ya. Tolak ukur ketika sudah menjadi ya debat capres sudah selesai ya dari perdana ini begitu kan. Tapi saya menganggap begini, kenapa polling-polling ini sudah masih punya dampak luar biasa? Karena di mereka bersentuhan, itu satu. Yang kedua, bagaimana publik sudah menonton terkait dengan debat-debat itu begitu kan, kualitasnya bagaimana? Anies Baswedan ya, terus kemudian Ganjar, terus kemudian
Prabowo di situ, mana kualitas yang paling baik, mana yang serius membangun bangsa, mana yang kemudian kata-katanya bisa diatur, mana retorika yang kemudian begitu kan ya menjadi cikal bakal gagasan itu terpusat dalam satu visi dan misi perubahan, perbaikan di situ begitu. Tentu Anies Baswedan mengungkapkan seperti itu, makalah muncullah begitu kan ya Wakanda nomor ya Indonesia forever di situ begitu. Itu sudah menunjukkan bagaimana tantangan ke depan itu begitu, dan itu menjadi tamparan kepada Prabowo sebenarnya ya. Ya bagaimana institusi kita ada cawi-cawi sana sini begitu. Bahkan ya untuk sebuah nonton di media ya pastilah 02 menunjukkan seorang menghibur sebuah perunjukan ya untuk sebuah forum resmi untuk seorang calon pemimpin negara yaitu adalah 01. Sangat elegan untuk menjadi seorang presiden yang menunjukin kualitas pribadi yang santun, cerdas dan berilmu. Tentulah Anies Baswedan ya. Ini sangat luar biasa begitu. Itulah hasilnya debat begitu kan ya. Anies Baswedan ya diundang debat berbagai manapun begitu dia datang mereka ya. Apalagi ini begitu ya. Caimin begitu kalau sudah debat ya mereka akan datang ya. Kenapa dengan Gibran, Prabowo begitu jarang hadir di situ begitu. Itulah gunanya debat sehingga ya berani tantangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu begitu kan. Karena pada kenyataannya tantangan paling besar selama ini ya bagaimana menghadapi situasi masyarakat, bagaimana menghadapi ya di hadapan jutaan orang untuk meyakinkan gagasan-gagasan itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya lihat saja nanti debat cawapres begitu kan. Saya kira akan bisa ketar-ketir si Gibran begitu kan ya. Si bling-bling sayur katanya begitu. Banyak yang berkomentar seperti itu begitu. Sepertinya memang ada robot ya mungkin ada operasi senyap ya jelang debat. Ya silahkan mereka mau berspekulasi apapun. Tapi saya katakan sejak awal kualitas dari Anies Baswedan di situ begitu. Dengan kualitas Prabowo, dengan kualitas Ganjar sudah bisa dilihat bagaimana ya harapan-harapan bangsa kita punya pemimpin yang cerdas, yang pinter ya, yang kemudian punya prestasi yang sangat luar biasa. Bukan lagi ya lalu kemudian mengira kalau Anda ya tidak ada saya misalnya, tidak ada ini dan itu, Anda tidak akan menjadi gubernur. Bukan seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Sehingga ketika dijawab balik malah melempem mereka. Ada apa begitu? Itulah gunanya kalau kita berpikir secara jernih bahwa seorang pemimpin itu lihat kualitas mereka berbicara. Bagaimana berhadapan dengan diplomasi-diplomasi yang ada. Berhadapan dengan profesor doktor di situ. Dia tidak takut, tidak ciut mereka begitu kan ya. Ya, tidak takut mereka. Artinya kalau selama ini bagaimana dengan Gibran itu yang mesti dipertanyakan. Kita nonton ya nanti begitu ada debat cawapres ini bagaimana begitu ya. Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.